itu kayak bukan tawuran ya. Kalau tawuran di zaman kita kan beda-beda kan. Ada yang tawurannya bener-bener tangan kosong, ada yang tawurannya pakai batu dan sebagainya. Kalau sekarang udah sajam itu. Kalau paling zaman dulu apa ya? Tahu berantem itu kalau pisum ya dianggap cemen. Entah siapa yang salah, kita lu nggak usah ngangkang. Ya mau gimana lagi bang? Ngeri gue bang Raden sekarang. Ya enggak. Diam. Kayak gitu aja lu. Diam. Ceyem puan, Sus. Apa? ceyem puan, Ceyempuan tanpa ceyem. bukan cempu. Kayak itu tuh Mbak, kayak podcast somasi kemarin. Yang mana? Ada Perempuan tanpa parab. orang Lampung. Ate. Aldi Taher apa? Ate. Oh. Ya, iya Ate lah. Aldi Taher. Iya. Enggak salah lah, Bang. Masa salah sih Ate. Aneh sih. Gua mah nggak punya cewek, jadi gua nggak salah lah. Ya oke, apa kabar bang Raden? Baik, gimana? Ade, kehabisan talent ya? Kok lu jadi nanya gue gimana sih, aneh. Orang gue yang mau nanya. Iya enggak, jadi lo orang undang gua kesini mau ngapain? Tadinya tuh mau push MCL aja bang tadinya. Lah, kan MCL kemarin. MCL kan malam minggu. Ini ceritanya malam minggu sih, kemarin gimana sih? Iya Aneh. Aneh loh. Kan jadi kebongkar kan? Aduh. Aduh, aku lupa. Gak ada briefing sih. Obrolan ini aja, Bang. Hidroponik lah, santai. Kenapa hidroponik? Tempat lo ngerokok? Yoi. Ya mana lagi ya kan tempat yang adem, Yang nggak kelihatan gitu ya kan? kelihatan. Ya. Jadi gimana bang? Udah berapa tahun bang jadi TU? Jadi di TU ya? Heeh. Di TU gue udah 6 tahun. 2017 berarti ya? 2017. 17. Awalnya apa? Lu iseng apa gimana? Awalnya gimana ya awalnya? Awalnya ya karena gue posisinya itu lagi nganggur. Lagi nganggur, dapat telepon dari guru di sekolah. Itu tiba-tiba lu dapet telepon apa Enggak sih. apa emang gimana? Awalnya kawan gue WA gue tanya apa Bu Linda Ningsih nanya nomor gue. Kata gue ada apa? Yaudah nih gue kirimin aja. Katanya nggak apa-apa, kasih ke Bu Linda aja. Jadi Bu Linda tuh nelpon gue, disuruh ke sekolah. Gue kira ada apa, gue ke sekolah, nggak taunya diajak Podcast. Kirain diajak podcast anjing. diajak bantuin dia untuk ngelola tour and travel, karena kan waktu 2017 itu Desember baru jadi Madani 4 tour and travel itu Yang di depan itu ya, ya? yang di depan. Berarti tapi sebelumnya pas nganggur itu sebelumnya udah pernah kerja belum sih lu bang? Udah udah banyak tempat gua pernah kerja di PT KO, pernah kerja di tour and travel, pernah juga ikut organizer kayak joper gitu. Sloge. Gila, orangnya bertiga ngopinya satu. Gila, Layan. Ya Allah. Ini untuk gua apa untuk dia apa? Untuk Gorengannya nggak ada, Pak? Tutup ya. Lagi malam mingguan, Bang. Lagi malam mingguan. kalau 2017 terus beberapa kali pernah kerja. Berarti lu lulusan 2016? Enggak, gua 14 geng. 14. Kalau gua kan di travel juga udah lumayan lama lah, 2 tahunan. Di mana tuh sebelumnya? Sebelum di itu di Diwan Tour and Travel. 1. Di One. Oh. Game 1. Diwan. Pernah ini gak sih lu, Bang? Kenapa? Di travel?
waktu di zaman travel ya, Ah. travel di One itu pernah jadi tour guide nggak sih? Enggak, gue lebih ke staff ticketing, tiket pesawat. Oh, jadi nggak ke tour guide? Enggak, paling gue buat tour planning. Gue yang buat apa? Rundown Acara. acaranya. Gue mau kemana. Lebih di reservasi berarti. Ya lebih ke reservasi. Gue bagian kantor sih. Kalau ininya apa? Fee-nya banyakan di reservasi bagian lo, tiketing dan sebagainya, atau jadi tour guiding? Kalau fee sebenarnya kebanyakan tour guiding. Tapi kan kalau guide apa tour itu kan kayak event-eventan aja sih. Kalau lagi ada aja. Kalau tiketing kan emang setiap hari buka dia. Dulu kan waktu belum ada Traveloka, belum ada inilah apa Aplikasi digital aplikasi gitu. digital kayak gitu. Orang-orang pesennya masih di travel, tiket-tiket pesawat, apalagi orang-orang perjalanan dinas. Masih secara manual face to face Iya, gitu ya. masih secara manual face to face. Gila, berarti lo kalau di zaman lo travel itu banyak ketemu orang dinas dong? Banyak ketemu orang Kanca. dinas. Pernah ngopi bareng nggak, Mas? Yoi. Gue ke dinas itu banyak sih, ke DPRD kota. Biasanya itu langganannya DPRD kota, BPN, Badan Pertanahan ya. Acara apa itu? Menghabiskan uang Inspektorat. rakyat. Nggak tahu, gue itu urusan mereka. Yang penting kan gue cuman membantu penerbangan aja. Tapi ada lebihnya nggak dia biasanya? Kalau orang-orang yang Ada yang ngasih, ada yang enggak. Itu kan namanya Tip. uang tip lah ya. Gue juga nggak terlalu berharap sih, karena kan gue sebenarnya gue kerja itu yang udah dibayar, udah digaji. tapi kalau ada ya bersyukur lah. Kalau ada ya alhamdulillah. Tambah-tambahan lumayan kan. Iya, malah lebih enak itu jadi tukang antar tiket sebenarnya. Jadi kan dulu tuh kalau mesen tiket ada yang mesen telepon atau via BBM. telepon. Dulu masih BBM atau telepon, nanti tiketnya dikirim ya mas ke kantor atau kemana. Nah mendingan gua ngantar tiket, gua nggak pusing, gua cuma ngantarin tiket, ngambil duitnya, kadang dikasih uang bensin sama dia. Satu orang 20.000 aja ya udah lumayan lah, sehari bisa 5. Itu lo nganternya pakai motor sendiri atau Motor kantor. motor kantor? Berarti bensin aman dong. 20.000 itu Kantongnya langsung Begitu. mulus banget. Udah dapat dari situ kan nanti bilang lagi ke temen, Mbak tadi gua pakai motor kantor bensin habis, diisi ya Mbak. Anjir, siap. Itu Iya. kanan kiri kan ada setan malaikat kan. Itu setannya ada geleng-geleng kepala itu. Ya Anjir. lumayan lah kalau Perasaan dulu. gue ngebisikinnya nggak gini ya. Kalau dia lebih. Kok dia lebih? Aduh. Seseran zaman dulu masih kayak begitu. Tapi berarti di masa semua udah online gitu, udah sekarang kan udah fleksibel sih, udah gampang banget buat mesen tiket dan sebagainya. Tur-tur kayak gitu tuh udah mulai padam dong. Udah mulai sih. Banyak tour and travel itu yang gua lihat yang dari zaman gua itu banyak yang udah tutup. Kebanyakan itu yang masih bertahan sih yang kayak tur yang masih tour lah. Dia emang tour and travelnya di bidang tour. Iya. Kayak kemarin tuh kan kayak Puma gitu, itu kan tour dia, tiketingnya dikit. Kalau yang tiketing kayaknya udah mati kayaknya. Kebanyakan Iya, yang tutup. udah mulai ini sih, udah mulai ya semuanya udah digital. Tapi ada nggak sih bang, menurut lo yang pesenannya itu agak aneh gitu? Ada kayak ini kan, maksud lo manipulasi tiket gitu. Ya bisa gitu juga sih. Ada, jadi dia buat tiket palsu lah bahasanya. Tapi kalau gua nggak gue layanin. Tapi di karyawan lu itu ada yang lain. Nggak ada juga, karena di tempat gue emang nggak boleh. Sebenarnya kalau untuk kayak gitu sih bisa aja sih, cuman gue nggak mau. Gue aja pernah berantem cuman gara-gara ada kawan gue yang marking up harga. Jadi Dinaikin jadi sama dia. jadi langganan gue tuh di marking apa sama dia. Posisinya bukan sip gue kan malam. Jadi bapak itu pas itu nelponnya pagi. Pas gue cek, ini di marking up-nya nggak wajar menurut gua. Oh berarti tapi marking up itu ada kan? Cuma itu nggak wajar aja. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya kan kita itu nggak diperbolehkan sih marking up sebenarnya. Karena kan kita udah dapat harga tiket itu ya sesuai harga tiket itu. Nah dari harga tiket itu dari
dari maskapai itu udah dapat potongan gitu. Jadi untuk fee ke agen udah ada untuk fee ke travel. Berarti untuk bagian tiketing travel dapatnya dari hal yang kayak gitu. Iya, Jadi jadi kan maskapainya misalnya harga tiketnya 1,5 juta, nanti ada NTA, kita nyebutnya NTA. NTA-nya tuh bisa 1,450, jadi kan 50 fee-nya untuk ke kantor, untuk untung perusahaan. berarti nggak gede juga ya. Enggak, tapi kan kalau dulu banyak sih. Iya. Gue aja bisa sampai 30 tiket dulu sehari. Di tempat gua. Banyaknya orang sliver kemana-mana ya tiap hari ya. Iya. Iya, mungkin ini sekarang juga banyak, cuma nggak kelihatan aja karena udah mulai Iya. gampang kan. Karena udah lewat HP. Iya kan. Udah lewat Tinggal HP. satu kali klik Mesen lewat HP, nanti check-in juga bisa lewat HP. semuanya udah Semua bisa udah lewat. digital sih. Udah dipermudah. Jadi yang lama ya hilang. Jadi nasib-nasib yang lama ini, lo di kawan rekan-rekan karyawan di travel masih pada tahu sekarang kemana larinya gitu. Kalau yang rekan-rekan gue yang lama gue tahu ada yang ke hotel, ada yang udah nikah. Beda dong, itu bukan Beda, pekerjaan. Dia nggak, maksudnya Oh iya. dia nikah udah nggak kerja lagi, jadi ibu rumah tangga. Oh, cewek. cewek. Lu nggak nyusul? Enggak. Karena kan dulu tuh pas zaman gue tuh karyawannya cuma 5 apa ya? 50. 5 orang. Oh, ya kan 50 anjing. Berarti itu udah lu di ini lu udah mengarungi dunia travel bener-bener di tempat travel gitu selama 2 tahun. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Nah, tapi gue lupa 2 tahun berapa. Mungkin juga itu yang jadi salah satu faktor lo di telepon gitu ya. Iya bisa jadi. Posisinya kan gue lagi nganggur dari bekas gue kerja di travel itu. Berapa lama itu waktu itu nganggurnya? Nganggur 3 bulanan lah, lumayan lama gue. Udah agak 3 bulan nggak lama sih bang, sebenarnya 3 bulan. Bulan. Ya menurut gue orang yang apa ya, kalau tipikal kayak gue nih kan orang yang harus kerja ya. Jadi menurut gue Siap. 3 bulan itu bikin gue stres di rumah. Jadi lo ngepost foto kayak Kaisang. Kota gimana itu? Orang sabar pengen ngomong kontol. Enggak. Tapi cocok lah lu bang, kalau lu tipikal orang yang sukanya kerja, cocok nggak sih sama apa? Ini presiden kita kan kerja. Cocok lah. Tipes ya, cocok. Kerja tipes, tapi gue nggak tipes. Oh, nggak tipes. Nggak. Ada BPJS. Nggak perlu gue pakai. Oh, nggak boleh pakai. Imun lah ya, imun. Karena kalau udah capek ngilang. Aduh, hidroponik. Jadi saksi bisu itu kayaknya hidroponik. Tapi selama lu kerja di SMK 4 ya jadi staff TU itu menurut lu ada yang ini enggak sih? Kayak menurut lu ribet banget gitu urusannya? Ada sih. Ada, tapi kan itu kan pemikiran gua aja ya. Pemikiran gua mungkin cara ini lebih simple, Lebih efektif lah lebih ya. efektif, tapi kalau mereka maunya begini ya udah kita ikutin. Tapi tugas utama tata usaha itu apa sih? Tugas utama Tergantung ya ini jadi namanya- pelayanan ya. Iya, pelayanan administrasi. Oh, kayak dari wali murid ke sekolahnya gitu apa gimana? Ya dari wali murid, pelayanan kita menerima pelayan ke wali murid bisa, pelayanan ke guru juga bisa. Jadi kan kayak pegawaian itu kan TU yang ngurusin kayak dokumen-dokumen. Jadi semuanya Iya, ada berkas surat masuk atau apa melalui TU dulu. Selama di TU itu ada menurut lu urusan yang agak aneh nggak? Agak anehnya gimana dulu nih? Bingung. Iya. Agak aneh misalnya kan harusnya si A itu jadi ini, tapi ada permintaan untuk si A nggak jadi ini. Berat. Gue bingung gue mau jawab. Karena kan gue juga ya jujur aja gue jarang di TU. Oh, Walaupun gue statusnya staf tata usaha, cuman gue lebih banyak di luar. Kayak gue ke bagian acara lah, perlengkapan. cara.
Kayak gue nyiapin ruangan atau apa. Gue tuh jarang ada di ruangan. Paling di TU pagi doang hidupin bel ya. Ya kan? Hidupin bel. Hidupin bel sama anak ngaji. Iya. Pagi ada lah standby lah. Iya, pagi standby. Nah, yang kerja di SMK 4 kan bukan dia doang kan? Lu juga kan? Iya, gue juga tuh. Iya gak sih? Oh, gue di SMK 4 ya. Oh, iya, gue di SMK. Kalau lu awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya sih gue coba-coba. Coba-coba, tapi ketagihan ya. Kok enak. Coba-coba ya ngasik lah sama guru-gurunya. Jadi mungkin itu faktor. Terus bisa dibilang penurut gue di masa itu. Apalagi kalau perihal di luar kelas ya. Ada tugas di luar kelas itu gue suka banget. Kadang sampai sebelum hari esok aja gue udah nanya besok ada kerjaan apa di lab. Bentar. Udah nanya. Di masa itu lu penurut, berarti di masa sekarang nggak? Di masa sekarang penurut banget gue. Gila, gue penurut banget. Asli penurut banget gue. Bikin banner ya? Ya itu mah ya untung ya alhamdulillah sih kalau banner, karena kita juga punya kenalan kan, teman, jadi kita nggak perlu yang repot harus nyari tang banner lagi karena udah ada channelan gitu. Kalau banner sih nggak jadi problem karena yang di awal tadi udah bisa via online kan. Sekarang kita banner juga mesen udah bisa WhatsApp aja, datang tinggal ambil, bayar, udah selesai gitu. Nah, kalau banner bukan jadi problem, berarti apa tuh yang kira-kira jadi problem banget gitu buat lo? Problem banget sih nggak ada sih, cuma Problem banget. sebenarnya ini sih lebih ke kitanya siap nggak, karena emang lingkungannya harus satset gitu loh. Kadang ada beberapa saat dimana kita harus satset. Pertanyaannya bukan di lingkungannya tapi di kitanya, siap nggak untuk ikut satset itu. Iya, kadang nggak ada kerjaan sama sekali. Iya, kadang nggak ada kerjaan. Iya gitu, sebenarnya problem itu lebih ke kitanya harus siap bener-bener satset lah. Tapi di masa tertentu aja ya. Kadang di masa tertentu juga kita nggak ada kerjaan, cuma sekedar ya sesuai job desk lah, nungguin lab, ngidupin terus matiin. Berarti tergantung apa yang terjadi di sekolah. Iya, Misalnya Kita sekolah harus ada siap. acara apa, ikut repot gitu. iya. Kalau nggak ada ya nyantai kayak biasa. Nah, kita bertiga ini kan alumni SMK 4 ya. Beda jurusan Iya aja, beda jurusan aja, sama beda angkatan. Ini paling senior. Kamu senior. Gua SMK 4 juga ya? Kan belum berubah nama kan? Udah berubah nama kan di angkatan lu. Dulu kan Semea enggak sih? Enggak lah, masih Masih SMK. SMK 4 lagi. Ya, enggak, Semea maksudnya Semea sebelumnya tahun kan. 90-an lah. Iya, itu Semea kan. Lu kan sekarang SMK 4 ya lah, masih bisa disebut. SMK 4 lah. Tapi kan gua masih zamannya SBI. Oh iya, SBI. SBI Invest yang ada Iya. bednya itu ya. Ah, Pantesan gue bingung itu apa. kalau dulu kan SBI itu kan sekolah berstandar internasional. Jadi tapi sebenarnya SMK 4 itu kayaknya RSBI deh, masih rintisan. Oh, ada tambahannya lagi. Sebenarnya masih rintisan, belum benar-benar SBI. Enggak tahu, tapi gua enggak tahu sih benar apa enggak. Tapi kayaknya enggak lagi deh sekarang. Maksudnya Enggak, enggak karena kan- pakai program SBI lagi gitu. Ya mungkin udah berubah. Emang semua sekolah udah nggak ada lagi sih, nggak ada. Dulu kan kalau zaman gua itu masih ada SSN, Sekolah Standar Nasional, SBI gitu. Jadi kita kan sama-sama SMK 4. Nah, Iya, kita kan sama-sama alumni SMK 4. ya. Zaman lu juga masih SMK 4 kan? Masih lah. Masih SMK 4. Emang gue setua apa sih? Iya enggak, Bang. Udah SMK 4 bukan masih SMK 4. Iya. Udah lah, udah dari tahun 2000-an tuh udah SMK 4. Terakhir tuh semester 1 tuh 90-an. Semea 2. Semester 2. Semea 2 bukan Semea 1. Nah, jadi yang mau gua tanyain itu kan kita kan sama-sama alumni tapi beda masa gitu. Beda masa. Beda masa. Kayak gua angkatan paling baru nih, angkatan tahun kemarin. Lu 2014, dia 14. 2019 kan. Bedanya lumayan jauh tuh, satu generasi semua kan. Iya. Jadi yang mau gua tanyain itu kayak perbedaannya yang terjadi di masa-masa kamu orang gitu. Kayak kalau di masa gua kan gua
ngalamin banyak perubahan fase sih, nggak banyak sih, cuman dari luring ke daring karena waktu itu covid kan. Tapi yang gue rasain itu gue berubah dari luring ke daring, habis itu ke luring lagi. Oh. Karena waktu gue masuk 2019 itu pas gue kelas 1 SMK kelas 10. Satu semester lah ya. Iya, 1 semester pertama itu gue ngerasain luring. Setelah itu ada Dari pengumuman libur 2 minggu. 2 minggu. iya, bablas 2 bablas tahun. sampai 2 tahun. Jadi gue ngerasain daring juga. Nah, setelah dikatakan aman dari pandemi, gue masuk lagi ke luring. Nah, akibat perubahan fase-fase itu banyak yang berpengaruh sama proses pembelajaran gue. Kayak gue waktu pertama luring itu kelas 10, ya gue masih sekolah normal-normal aja kayak Ya, kayak anak orang kelas- sekolah pada anak umumnya. kelas 10 pada umumnya lah. Iya, masih ketua kelas kan lo? Iya, waktu Gua kelas tahu, 10 gua gue masih ketua ingat. kelas. Aja iya sih paling iya senior. Siap. Enggak, kayaknya gue masih ingat dia kelas 10 itu di mana kelasnya. Kayaknya kelasnya di depan kayaknya. Iya, gue di kelas baru yang kaca-kaca itu. Nah, jadi waktu tadi sampai mana ya? Ya enggak tahu lah, lu lupa gue juga. Jadi intinya perbedaan nih masing-masing. Iya, yang perbedaan yang itu- menurut kita signifikan gak sih? Iya, yang signifikan banget kayak di tahun gue ini ada proses daring loh. Gue tuh keganggu banget sama proses ini, gini-gini. Kalau di masa kamu orang tuh ada apa? Mungkin yang lebih dekat dulu ya, Adit. Adit Oh kan iya, Adit tuh, Adit. Iya, iya, siap. Jadi kan gue bisa tahu Adit itu bedanya di mana menurut Adit. Kalau Adit di mana? Kalau di angkatan 2019 itu sebenarnya bersyukurnya nggak melalui proses itu ya dia, daring dan luring ya. Karena menurut gua itu salah satu proses yang sangat merugikan lah. Mulai dari perkembangan mental anak sekolah sampai mungkin perkembangan pembelajaran dan sebagainya. Menurut gua sangat merugikan. Cuma ada beberapa siswa juga kan yang bisa memanfaatkan daring dan luring kan. Cuma Iya. menurut gue itu sangat ya Lebih ya ke merugikan bersyukur ya. lah. Iya, Lebih ke merugikan. bagi gue. Cuma kalau di angkatan gue itu yang paling signifikan adalah SMK masih dipegang sama kota. Jadi masih ada billing. Iya, Di tapi angkatan gue. Itu terakhir Bang, 2017. Oh iya, Terakhir. lu angkatan terakhir kan? Iya, billing Angkatan itu. billing. Terakhir itu menurut gue kenapa itu sangat signifikan, yang pertama angkatan gue terakhir pembukaan masih ada billing. Dan jumlah kelasnya, karena gue sekarang bekerja di SMK 4 ya. SMK 4 kan sekarang akuntansi paling berapa sih? 4, 5 lah paling banyak. Ada- TKJ juga cuma 3. Cuman Di dua. tahun gue 6. Cuma 2. Akuntansi 6 di tahun lu. Di angkatan gua itu 10 akuntansi. Akuntansi 10 ya? Akuntansi 10, TKJ 5. Terus PM kalau nggak salah 5. Buset, ya itu sih yang menurut gue sangat signifikan. Sampai ada masa di mana sekolah pagi pulang siang, udah itu ada yang masuk siang pulang sore di angkatan gue tuh. Gara-gara itu, Kayak anak SD kelas 3 anjing. gara-gara itu. Jadi kayak ya cuma emang seru sih, kayak lapangan itu yang sekarang aja kan di angkatan yang baru-baru ini kan udah nggak muat tuh lapangan kan. Gimana di angkatan gue, satu angkatan gue aja kayaknya nggak ketampung gitu. Jadi menurut gue yang sangat signifikan itu sih. Dan lebih sulit buat guru-guru untuk ngaturnya karena terlalu banyak kelas, Iya terlalu sih. banyak rumble kan. Beda- Sedangkan beda jumlah banget kelas sih. kita cuma berapa kan di SMK 4, jumlah kelas kita ada berapa? Apalagi waktu itu belum ada bangunan baru. Iya Ya kan? Masih bangunan lama. Masih bangunan Di lama. angkatan gue tuh yang baru itu ini bangunan Samsung. Dulu itu nggak nyambung di angkatan gue. Oh, itu Misa dulu. Dulu bisa. Yang di Samsung atas. itu belum ada. Yang di atas, Ah. lantai 2. Iya. Itu di angkatan gua baru disambung, jadi ngerasa itu sih di angkatan gue yang apa ya, pembangunan ya, yang gua berasa sih itu. Setelah gue caw dari SMK 4 malah makin banyak pembangunan. Kayaknya gitu nggak sih, ninggalin SMP gitu. Iya, SMP iya. ketika kita pindah pembangunan lah ini Gue ya. paling keras itu pas ninggalin SD gue.
Nilai SD SD-nya nggak ada. bukan, masih ada, masih Kan ada. berkembang dong. Ninggalin Beda. SD. Mungkin lu SD yang lain kali. Enggak, gua kira ada. Emang iya sih, emang hilang setengah sih SD gua. Kok bisa hilang? Ninggalin SD waktu itu masih lengkap dari ujung ke ujung. Ya sebesar SMK 4 lah tanahnya kira-kira. Segitulah luasnya. 1 hektar lah ya. Ya kurang lebih, tapi Gede berarti SD-nya 1 hektar. iya, lapangannya pun banyak. Lapangannya 3 Oh, tapi kalau nggak digabung salah. ya? Ada SD 1, SD 2. Enggak, SD 1. SD 1 SD 1 Karang Maritim. Tok di situ. gede juga. Terus sekarang Nah, sekarang ini pas gua udah lulus dibagi 2 sama SMP 41. Jadi setengah-setengah tuh. Setengah SD gua, setengah SMP 41. Tapi SD gua dijadiin 3 tingkat. Dia jadi pembangunan ke atas lah ya. Iya. Nah, menurut gua itu yang perubahan sangat besar banget. Jadi yang dulunya itu emang dari dulu nggak pernah kekurangan ruang sih dari dulu karena luas kan. Tapi yang jadi sangat gitu banget tuh penampilan SD-nya tuh jadi keren gitu loh. ya dia jual tanah itu ke SMP 41 terus dia bangun kan gantiin ruangan yang udah dibeli sama SMP 41 nggak sih? Walaupun lapangan Iya sempit, nggak tahu sih dibeli atau enggak ya kan? dibagi aja sih itu nggak dibeli. Enggak tahu, kita bukan Iya. bukan. Itu mah politik udah. Jadi kalau lu itu edit ya? Ya itu kan perbandingan dari 2021 lu kan deh. 2022 2019 2019 cuma 3 tahun. Sedangkan dari 2019 ke 2004 lu masih 4 tahun. Enggak, tapi kan lu masuknya enggak 2019 sama. Iya, gua 2017 masuk. Ya, cuma 3 tahun gua dari gua lulus. Iya, 3 tahun dari lu lulus, Bang. Iya. Iya. Gua 3 tahun dari dia lulus. Kalau zaman gua itu nggak ada billing. Angkatan gua ya. Pas gua udah mau lulus, mungkin gua kelas 3 apa ya? Apa gua kelas 2 ya ada billing tuh ya. Itu sih baru pertama kali ada billing itu gua kelas 3 apa kelas 2 lupa gua. Pokoknya di angkatan gua murni, semuanya nggak ada billing. Pintar semua berarti deh. Enggak, dia ada waktu gua itu ada 2 jalur sih, cuma jalur prestasi sama reguler aja. Reguler ada tesnya nggak di zaman? Ada. Ada. Jadi perbedaan di masa lu Ya, di angkatan gua nggak ada billing. Adanya siswa berprestasi sama Reguler. reguler. Sama orang akuntansi 1 aja lakinya cuma 3. Saking itu sangat laki. sengit gitu ya. Oh, saking sengit. Saking sengitnya persaingan. Iya, karena di angkatan gua juga banyak cewek. Di kelas gua aja kebanyakan cewek. Gua paling cuman 9 orang lakinya. Yang masuk cuma 5. Kira-kira 4 orang itu kemana 4 4 orang? orang itu ya kadang masuk kadang enggak. kira-kira perbandingan cewek cowoknya tuh berapa? Banding 3 banding 1. 3 banding 1. Kayaknya ya. Berarti di masa lu itu bisa dibilang SMK 4 itu lebih dominan cewek lah ya. Iya, lebih dominan perempuan. Kayak kan jurus ada TKJ aja baru. TKJ ada nggak sih di angkatan? Oh, pantesan jadi fuckboy dah. Iya, Banyak cewek. Lebih dominan. Karena Ya, dulu kayaknya- paling kalau nggak fuckboy agak melenceng aja kan. Iya. Enggak, karena kalau di zaman gue itu SMK 4 itu favoritnya perempuan. Kalau laki itu lebih kayak ke STM kayaknya. Ya namanya masih 2010 2011 masih ya gitu lah. Pengen gagah-gagahan enggak. Terus billing datang di masa lu kelas berapa atau udah selesai di SMK 4? Gua kelas 3 apa kelas 2 gitu. Pokoknya pas Berarti lu sempet ngerasain bukan ngerasain ya, maksudnya pernah udah ada pembukaan billing nih gitu. tapi Nah, kan waktu ada masa billing itu yang siswa lama tuh boleh ikut apa enggak? ikut apa itu? Ya ikut program billingnya. Enggak. Tetap- Itu kan beda program. Jadi kan kalau dulu itu kan billing itu dari awal loh. Oh, Dari tetap lu, harus sesuai sama pendaftaran iya, ya? dari lu daftar pertama lu keterimanya billing ya udah itu billing lah. Itu terus di angkatan lu cuma ada 2 kan, reguler dan prestasi. Prestasi. Nah, untuk reguler itu gimana, Bang? Ada langsung tes tertulis atau via komputer atau cuma nilai yang seperti Tes. tahun ini? Kalau zaman gua masih tes. Tertulis. Ya, dia tapi di lab sih pakai komputer via komputer. Oh, heeh. Gua lupa tuh namanya apa sih. Maksimal milih jurusan? Ada nggak? Maksimal
ada kayak sama kayak sekarang lah 3. Tapi kalau zaman gue tuh masih bisa lempar ke sekolah lain. Oh iya. Jadi kalau SMK 4 lu bisa milik pilihan keduanya SMK 3 Berarti atau nanti SMK nyabang, maksudnya kayak kita milih SMK 4 jurusannya ini. Iya. Kalau nggak keterima itu lempar gitu. Tapi Kayak daftar kuliah berarti ya? iya, tapi kelompok. Oh, Kelompok. Jadi kalau lu daftarnya SMK 4, lu bisa daftarnya itu di SMK 2 sama SMK 3. Oh iya paham. Kalau lu daftarnya di SMK 1, lu pilihannya ke 5. Oh, mirip-mirip Iya, sama zonasi sistem nggak zonasi ya. Zonasi juga gitu Bang waktu daftar. Zonasi gitu ya. Daftar SMP kayak gitu setelah gue lulus ya. Setelah gue lulus daftar SMP kayak gitu. Zonasi tapi SMA doang kan? Sebelum gue lulus juga ding kayak gitu. Waktu itu gue daftarnya di SMP Iya. 1. Itu paling gua Cuman bisa nyambung SMP 3. daftarnya di tes, terus yang keduanya wawancara. Wawancara, ada Nah, wawancara ada juga. wawancara. Langsung tatap muka gitu. Iya, pakai bahasa Inggris. Itu seluruh, tapi maksudnya seluruh. Pegel lah Dia boy enggak, gurunya boy dia gila maksudnya boy. dia enggak mandang jurusan berarti kan, pakai tas wawancara pakai bahasa Inggris itu. Iya, semua Semuanya jurusan pakai- pakai bahasa Inggris. Masih inget gak pertanyaannya lu? Enggak, gua jawab kayaknya, tapi gua masih ingat nih siapa yang wawancara gua siapa ya? Ya masih ada kayaknya gurunya. Masih ada guru. Masih ada. Nah, setelah dari situ juga gua pas MOS masih ada tesnya lagi, Apalagi? tes pemilihan kelas. Jadi walaupun gua udah keterima, kita orang tuh kayak dikasih soal lagi. Jadi nanti pas udah ngerjain itu keluar pengumumannya, lu masuk akuntansi berapa. Oh, kelas tapi tetap di jurusan Tetap itu. jurusannya itu, cuman ininya aja pembagian kelasnya Iya, aja lu berarti, akuntansi iya, 1. iya. Kalau lu agak pintar-pintar ya akuntansi 1 gitu. Berarti dulu tuh seleksinya cukup ketat nggak sih? Iya, lumayan Jadi banyak bisa sih. dibilang akuntansi 1 bener-bener anak-anak pinter nih isinya Iya. gitu. Enggak Ya, kayak kayak lo anaknya cuma 3, sisanya perempuan. pencet apa sih? Pencet-pencet aja. Suka bener dipencet-pencet loh. Enggak sih, gue nggak biasa mencet, Ai, biasanya? dipencet. Wah. Enggak deh, nggak dipencet. Oh. Dipencet. Ah. Gila, habis isaan mah. Bisa jajan isa, cerah pokoknya mukanya gitu. Buat pot ini aja lah, stand up aja. Stand up lu yang stand up. Somasi. Jadi gua waktu itu Tapi mana tadi? Kita kepotong aja nih. Tapi mana pembicaraan kita? tadi sampai AK1 siswanya pinter semua. Enggak semua sih. Iya. Yang cowoknya cuma 3. Ya, rata-rata pinter. Menurut gue ya. Karena nilai UN tertinggi, dulu kan masih UN ya. Masih diumumin juga nilai UN tertinggi. Nilai UN tertinggi itu ya dari akuntansi 1. Tapi Lu waktu itu apa jurusannya? ULP. Oh iya, UPW. pariwisata, UPW. UPW berapa? PW 1 dong. Oh, padahal gue pengennya semoga UPW 2, gue berharap biar enak kan. Biar enak ngatain ya kan? Iya. Bego. UPW 2. Itu nyontek kemana lu bisa ya UPW 1? Enggak, gue dulu SMP masih pintar gue. Oh, setelah bergabung kan. Setelah bergabung, gue ya jadi banyak gablas. Lebih banyak nyari ya. Guru yang masih ada dari dulu sampai sekarang siapa bang? Guru ya masih banyak, yang masih ada kayak Bu Ernita itu masih ada dari dulu. Dari zaman gue juga Bu Linda Ningsi itu udah ada dari zaman gue ngajar. Kajuru dulu masih Kajuru PW. Bu Linda itu. Iya, Bu Linda. Berarti dia udah lama banget ya Udah lama, jadi kanjur UPW itu. lumayan lama dia. Banyak sih, masih banyak guru-guru yang udah senior lah ya. Pak Darpin juga udah lama, zaman gue udah ada. Kalau dari segi anak-anaknya bang, maksud gua kalau dari segi pergaulan anak-anaknya itu Kalau pergaulan, kalau yang gue lihat ya beda jauh. antara dulu dan sekarang. Iya, antara zaman gue sama zaman sekarang ini beda jauh. Kalau zaman gue walaupun senakal-nakalnya kita orang sama guru, kita orang masih takut, masih nurut. Masih nurut. Kalau gue perhatiin kalau anak sekarang ini lebih kayak yang lunjak. Lunjak ya. Kita deketin mereka lebih kayak bukan batasannya bukan teman lagi malah.
Kerasa sih. Kerasa. Iya, kerasa Bang. Cuma di zaman gua udah mulai sih Bang, udah mulai ada beberapa murid yang kayak gitulah. Cuma nggak sebanyak sekarang ya, entah kenapa ya di zaman sekarang itu gua ngerasa kayak ya kok semakin dienakin malah ngelunjak gitu. Cuma Iya. nggak semua ya, maksudnya ada beberapa orang Ada gitu. beberapa emang. Berarti cuman gua doang ya yang tahu diri ya. Gimana ya? Gue ngomongin gitu. Tahu diri nggak ya? Emang lu gak tahu diri lu siapa? Siapa ya? Enggak, tapi emang bener deh. Bukan dari ke guru aja, ke kakak tingkat juga beda. Kalau dulu kan zaman gua masih ada senior junior. Oh, masih kayak apa? Kayak Saling maksudnya menghormati. Iya. maksudnya ngerasa kalau kakak kelas tuh kakak gue juga. Iya gitu, masih ada senior junior. Jadi kayak ya walaupun kita dekat, cuman kita agak gimana gitu. Ada batasan lah. Ada batasan. Jadi nggak terlalu Ya menjat gimana sama sekarang mau tua. kayak gitu Bang, orang sama guru aja begitu. Iya. Maksudnya Menurut lu apa sih gitu yang buat anak di zaman sekarang ya? Menurut Bersikap gue media. gitu. Menurut gue media. Iya, satu media, yang kedua Paling berpengaruh. karena kemarin sempat daring sih. Jadi nggak langsung tatap. Iya, nggak langsung tatap muka. Nah, selama di orang daring itu juga kan lebih banyak ngelihat media sosial daripada belajar. Mungkin itu juga ya, contohnya ini aja sih, kayak joget-joget TikTok itu. Awalnya dari mana, entah dari mana, tiba-tiba di sini rame aja. Iya, betul. Terus ada juga yang tren-tren apa, terus nanti ngetren di sini. Tapi sekarang juga udah mulai kehilangan kalimat ini loh. Kalimatnya mana? Apa percuma berilmu tapi tidak beradab. Udah mulai kehilangan loh kalimat itu. Udah pelan-pelan itu menurut gue sekarang udah mulai jarang terdengar di telinga gue. Cuma beberapa saat aja. Nah, harusnya kan adab dulu yang diutamain. Ya, terkadang berilmu tanpa beradab juga awalnya doang kepake, ujung-ujungnya nggak kepake juga. Gua pernah jadi yang diomongin kayak gitu, Yang mana? yang diomongin berilmu tapi nggak beradab. Ya, pasti ada lah. Pasti ada momen lu agak sombong. Enggak, gue bukan karena sombong gue, Iya. Iya, karena nggak dengar aja. kebanyakan sih karena sombong lah. Lu ngerasa ilmu lu banyak, jadi lu Enggak, gue nggak ngerasa ilmu gue banyak, tapi selama proses pembelajaran gue itu ya gue jarang di kelas, gue jarang dengerin guru ngomong. Yang penting pada masa itu gue mikirnya cuman kalau dia ngasih tugas ya gue belajar dari rumah, habis itu gue kerjain dah. Sebatas itu doang waktu itu gue mikirnya. Kalau kayak harus dengerin benar-benar tuh gue nggak bisa. Gue Tapi orangnya senakal-nakalnya kita lah ya, senakal-nakalnya kita dulu yang ibaratnya bahasanya sering cabut dan sebagainya. Ketika guru ngasih tugas pasti dikerjain gitu loh. iya. Ya nggak sih? nah, Kalau dulu tuh gue mikirnya nggak apa-apa lah gue badung-badung dikit di sekolah, yang penting orang tua gue taunya nilai gue aman. Nah, gue mikirnya orang tua gue. malah kalau zaman gua kalau Badung tuh kayaknya kalau bisa jangan sampai ketahuan guru aja. Badungnya di luar. Iya, kayak gitu lah Kalau kira-kira. gua itu kayak gitu mungkin. Badungnya kalau bisa jangan sampai ketahuan guru. Ya kayak kita di sekolah sama guru ya bye-bye aja, nggak ada masalah. Gue pernah ketahuan lagi Bang, Mana? Bolos. cabut sekali dipanggil orang tua gue. Masih ada nggak fotonya? Oh itu beda, itu masih dong, masih tuh di share lagi gue sama ini guru BK. Kerok kita mah, Dit kayak kenal nih. Waduh, jaket yang dipakai udah nggak tahu kemana. Tapi seru sih, masa-masa seru ya. itu seru sih. Tapi pasti ada kan ya di setiap masa, mau masa lalu atau masa yang mendatang tuh pasti ada yang kayak gitu, yang nyeleweng kemana-mana. Iya. Bahkan ada yang menurut gua senakal-nakalnya orang di masa dia itu, tapi dia tahu porsinya ketika berhadapan dengan guru. Ngerti nggak? Iya. Jadi
berhadapan dengan guru dia nakal gitu, tapi ketika berhadapan dengan guru dia lebih kayak nurut, nggak terlalu yang nakalnya nggak dikeluarin gitu. Itu lebih baik nggak sih? Menurut gue itu keren malah. Kalau dia bisa ngatur diri dia, kalau di lingkungan ini porsi gue segini, di lingkungan sana porsi gue ya nggak ada batasannya gitu. Ya, Menurut gue keren anak yang kayak gitu, anak yang dia ngerti kalau nakal tuh nggak usah ditunjukin di sekolah, norak tau gak sih? Tapi di zaman sekarang lu lihat aja di sosial media ya, apalagi ya zaman sekarang kan apapun yang kita lakukan di videoin dikit masuk sosmed udah semua orang dunia atau semua Indonesia ini bisa tahu lah kemungkinan besar. Dan nggak jarang juga ditiru. Iya, dan sekarang banyak anak SMA yang bahkan kita itu kayak di zaman kita SMA nggak mikirin loh bisa bertingkah sejauh itu, kayak bukan tawuran ya. Kalau tawuran di zaman kita kan beda-beda kan. Ada yang tawurannya bener-bener tangan kosong, ada yang tawurannya pakai batu dan sebagainya. Kalau sekarang udah sajam itu. kalau tapi zaman dulu apa ya, tahu berantem itu kalau pisum ya dianggap cemen. Zaman dulu. Iya. Zaman sekarang kayaknya lebih baik pisum. Lebih baik pisum biar dapat duit. Iya. Tapi respectnya zaman dulu tuh gitu. Walaupun pisum dianggap cemen, tapi semua yang turun di arena itu nggak ada yang bawa senjata. Enggak. Semuanya tetap tangan kosong, ya bener-bener berantem gitu kan. Asik gitu. Ya tingkat kematiannya kecil lah. Kecil nggak bang? Ya kalau zaman gue nggak ada mati sih. Nah, Nggak kan? ada kan. Coba kalau di zaman kita, maju dikit disabet BR mati. Iya sih, sampai kemarin itu ada kasus yang bawa sajam itu, aduh. Yang di pagar tuh ya. Maksud gua kenapa gitu ya bisa seberani itu gitu di umur mereka yang kayak gitu? Apakah pengaruh lingkungan? Sedangkan kalau dipikir-pikir kayaknya kalau gua dulu pas di zaman mereka nggak segitunya deh gitu. Iya. Kenapa gitu loh? Kayak nggak ada perhitungannya lagi gitu. Iya. Kalau gua ngelakuin ini tuh rugi nggak sih gua ke depannya gitu. Kayak ya udahlah, ini gua jagoan. Media sih menurut gua yang paling berpengaruh. Tetap media. Kalau zaman sekarang apa yang dilihat? Ya. Kalau zaman dulu kan kayak Smackdown, Yoi. Genji. Iya, Genji dari tahun berapa sih emang? Sekarang yang 2010 dilihat apa ya? Pargoy ya. Kalau Pargoy ya udah gitu loh maksud gua. Tapi kan ada hal-hal yang lebih parah itu, kayak kemarin kawan gua lagi buka Instagram apa, ngeliat di, kalau nggak salah ya, di daerah Jaksel ada orang yang bawa parang, terus dia itu ngebacok orang yang berkendara aja gitu, yang nggak bersalah. Maksud gua Geng kenapa motor ya? seberani gitu? Geng motor lah ya. Ya mungkin bisa dibilang itu, tapi Kayak kelitih-kelitih gitu. kenapa seberani itu lu? Kalau dia ngebacok orang yang emang bersangkutan sama dia, itu kan lebih logik kan, lebih masuk akal untuk kan dia Motifnya punya ada. masalah, motifnya ada. Kalau ini nggak bersalah, kenapa? Aduh, Mungkin kalau ini motifnya gagah-gagahan kali ya. bisa sih. Kalau mau gagah-gagahan mah pakai boba aja sih, kamera boba ya nggak sih? Gagah-gagahan loh gini. Tapi gagah loh. dari mana segi gagahnya aja Gini gue ya? bingung loh. Dari mana segi dia gagahnya aja gue bingung. Sementara dia ngebacok orang yang nggak siap berantem gitu. Mungkin karena berani ngebacok orang itu kali. Itu Mungkin gagahnya dilihat Apa ya? dari mental. Iya, mungkin mental. Enggak sih? kalau Pengukuran di sekedar orang ya? bacok orang mah ya gue juga bisa gitu loh. Dan gue berani. Kalau gue nggak memperhitungkan nyawa orang tuh hilang, kalau gue nggak memperhitungkan masa depan gue suram, Jadi- ya gue berani. Jadi kita itu lebih kayak banyak perhitungan kan untuk melakukan sesuatu Iya, hal yang maksud seperti gua itu. otak di orang tuh kemana? Ada lah. Ada. Ya kan? Otak Bang? di orang tuh Bentar, gue kemana? mikir dulu kemana ya. Lupa bawa apa gimana? Tinggalan gitu. Bisa semudah itu dan kayak nggak ngerasa bersalah malah bangga gitu loh.
Anjir malah Bray. Iya, gue udah ngebacok kemarin orang dong. nih gitu. Kayak kasus kemarin dong. Iyalah. Tapi zaman sekarang udah mulai enak sih. Kalau menurut gue ya, karena ada proses visum itu, jadi kayak ya lu ngapain sih harus berantem gini-gini, lebih baik kita udah disediain hukum, lebih baik kita pancing dia emosi, dia udah cabut pisau, enggak sih? Lebih ya emang sih kalau dibilang nggak gentle, tapi udah ada yang nyediain loh. Negara itu menyediakan hukum untuk hal yang seperti itu gitu. Kenapa nggak kita manfaatkan? Tapi kan pemikiran dia orang kayak gitu, Dit. Tapi menurut gue yang bener yang kayak gitu sih. Sekarang tuh Iya. zamannya udah bukan keras-kerasan soal fisik lagi, tapi otak lu harus main gitu. Pemikiran sekarang Kalau kan nggak langsung kan ada kasus-kasus entah uang diselindep di mana atau apa gitu, langsung jadi biorka ya kan. Biorka. Ya kan langsung ya gitu, maksud gua nggak kelihatan gitu loh bang aksinya. Kita bener-bener menggunakan otak untuk melawan gitu. Kayak zaman sekarang tuh udah zamannya perang otak gitu, bukan perang fisik lagi. Udah kayak apa sih? Tapi emang masanya nggak sih bang, maksudnya masa-masa mereka di anak SMA ya, masa-masa mereka mencari jati diri, kayak emang bener-bener pengen nunjukin gue ini hebat, gue ini emang masanya nggak sih? Menurut gua sih masanya. Sampai anak itu lagi laki ya. Kalau laki kan apa ya, lebih telat dewasanya daripada perempuan. Iya dah. Iya, kalau menurut gua. Tapi emang masih masanya sih menurut gua, semakin di masa mereka itu justru nggak bisa dilarang gitu. Jadi kayak ya udah emang harus mereka ngerasain biar mereka berhenti sendiri gitu. Apa itu? Generasi milenial. Generasi Z. Milenial tuh untuk anak 2000-an ke bawah. Ya 2000-an. 2000 ke bawah itu berarti 90-an. Iya, 2000-an ke bawah tuh 2000 ke 90 ke bawah gitu. Itu milenial. Berarti gua 2001 nggak milenial dong. Generasi Z lah masuknya tetap. Iya. Bukannya 90-an tuh generasi apa? Sebelum milenial aja. Iya. Tapi Wah ada nama-namanya tak gitu? Iya, ada. kaum milenial tuh ini loh. Katakan Umur 30-an ke atas. Mana ada? Iya. Umur 25 apa 30-an ke atas gitu. Searching Kaum aja, searching. milenial. Detik. Nyari kepastian. Coba ya. Iya, 98. Ya kan? Nih, mereka ya. 24 sampai 39 Enggak. saat ini. Iya lah. Iyalah. Apa sih aja? Iya benar, Oh, ada. benar. Iya. Yang sudah setelahnya itu generasi akhir, X. generasi Z. X. X gua masuk. Yang paling tua. Oh. Generasi Gen X. itu 80, 80. tapi lu kan udah cukup lama ya bang, masa-masa itu kan udah lewat kan. Berarti Udah. kan ini udah masa-masa dimana mempersiapkan diri nggak sih lu ini bang? Nah, persiapkan diri untuk apa? Dit? Iya, umur lu berapa sekarang? Untuk kan? berumah tangga maksudnya gitu. Oh, 37 kan umur lu? enggak lah. Oh enggak ya? Enggak nyampe. Tuan. Enggak. 150. Tapi gua enggak kelihatan sih kayak umur 20. Iya, gua ngerti itu bang, gua tahu. Kadang gua jalan berdua sama elu, yang disangka muda elu, gua tahu bang. Apa itu istilahnya? Baby face ya? Anjir, baby face. Iya, enggak ngerti gua. Ada yang nanya, "Den, lu sama Adit Tuan Adit ya?" Kata gua, "Iya." Iya lagi setan dong. Iya, siap. Ini beda cerita kan bang kalau jalannya bareng gua. Masalahnya kita enggak pernah jalan bareng. Ya nggak mau juga gua. Karena lu bukan cewek Tapi sih. lu ada nggak pertanyaan gitu, ada nggak sih udah mulai persiapan gitu? Entah itu baru sekedar pemikiran. Kalau pemikiran ada, Target ada target nggak? enggak ada target. Nggak ada target. Nggak ada Sedapatnya aja, Sesiapnya sih. sesiapnya. Karena kan kalau ngomongin nikah itu menurut gua nggak asal-asal. Emang harus Keadaan- dipersiapkan juga. Keadaan siap menurut lu itu yang udah kayak gimana? Yang misalkan udah gua di udah mapan, rumah udah punya, apa gimana gitu. Kalau gua kembali lagi ke pasangan. Berarti siapnya itu ada di
pasangan lu siap nggak buat nerima lu yang kayak gitu, posisi kayak gitu. Kalau ngomongin siap karena finansial, ya gue nggak nikah lah. Siap. Masalahnya pilihannya kan gini, Quotes tuh. Pilihannya lo mau nikah nunggu mapan atau lo mau nikah sambil nyari mapan lo sendiri tuh. Oh ya, kalau nggak salah yang pernah ngomong itu B.J. Habibie di podcastnya si Najwa Shihab kalau nggak salah. Kalau nggak salah, tapi benar. Kayak kalau nggak salah ya benar lah. Bener dong, iyalah. Iya bang. Tapi kan kalau untuk sekarang ya, gue ngerasain beda bener. Beda bener. Anak-anak sekarang nih kalau untuk kita nyari pasangan. Kalau zaman dulu kayaknya standar perempuan itu sedikit lah. Oh iya, cuma butuh laki yang gini udah gitu. Karena apa ya? Kalau gue perhatiin kalau sekarang ini kayak kebanyakan perempuan tuh ngeliat dari ya namanya mereka ngeliat di media sosial, jadi standar mereka makin tinggi sih. Minimal kameranya boba lah, minimal. Iya. Nah itu cuan. Minimal cuan. Waduh. Tapi nggak sesuai sama ininya, nggak sesuai sama ceweknya, sama dianya yang punya kriteria tinggi. Banyak. Yang Dia mau laki yang bla 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 bla, tapi sementara dia sendiri nggak ngeliat value dia. Iya, dia sendiri nggak punya value gitu. Berarti bahasa kasarnya nggak sadar diri kan? Iya kayak gitu. Dia bahasa kasarnya nggak sadar diri aja. Kita yang laki dituntut untuk punya ini punya itu. Sedangkan apa yang bakal dia kasih untuk kita? Tapi kalau di sekalinya ketemu perempuan yang bukan nggak nuntut ya, dia nuntut cuma nggak sebanyak perempuan lain, dan kadang kita juga dapat value, mungkin contohnya kayak suman atau apalah ketika makan dia yang bayar dan sebagainya. Itu gimana tuh? Mendingan dipertahankan atau ya dipertahankan kan udah dapet. Jadi udah dapat belum? Sedangkan yang terjadi sekarang itu malah bukan hanya nggak punya value, kadang value-nya pun minus. Minus. Contohnya nih. Jadi lebih baik nol ya daripada minus kan? Iya, sekarang tuh nyari yang nol aja susah. Karena kasarnya di kota kecil kayak kita aja gini, di Bandar Lampung ini, udah susah banget nyari cewek yang masih perawan. Aku tidak bisa bicara. Ya susah nggak susahnya kita nggak bisa. Jadi kalau mau cari yang perawan lah istilahnya, mau cari yang perawan atau ya nggak macem-macem lah anaknya, mentok-mentok ke pesantren, itu juga nggak jamin. Iya, karena banyak beberapa kasus yang sebelumnya itu kan, kasus-kasus sebelumnya. Karena beberapa waktu lalu itu gue sempet kaget dengar cerita orang. Jadi ada anak 5 tahun lebih muda dari gue lah, 5 tahun lebih muda, 13 tahun. Enggak 4 tahun lebih muda dari gue. Jadi si yang cerita ke gue ini, dia itu kaget katanya. Kaget. Yang cerita ke gue ini umurnya hampir sepantaran gue. Cuman kacik 2 tahun 3 tahun sama gue, 2 tahun lah. Jadi dia cerita, gue baru kali ini gue ngedate sama ceweknya barbar banget. Barbarnya itu dalam kutip bahasa, tutur kata bahasa atau apa itu? Seksual. Apa itu udah ada aksi? Udah ada aksi katanya. Dia ceritanya, jadi waktu itu gue jalan itu pertama kali gue jalan sama si cewek ini. Selama dia jalan dari berangkat sampai dia makan segala macam itu normal aja, tapi pas pulangnya ya di situ baru kejadiannya, kata dia. Cerita kawan lo kan? Iya, kawan gua. Kayaknya gua tahu kawan ini. Kok nggak boleh seujon bang di dunia ini? Ya kan Tapi kayak kadang emang perilaku orang itu buat kita seujon sih. nggak mau sujud tapi kepikiran gimana sih?
Bener nggak ya, bener nggak ya katanya. Kalau cerita spesifiknya ya gue nggak mau nyeritain lah, tapi eventnya kayak gitu. Iya, kita mah nggak tahu urusan mereka itu mah. Iya. Jadi dia ceritanya pas pulangnya gue niin gitu dah. Iya. Udah ya sampai situ Ya, aja. sampai situ aja. Ya. Jadi kita bahasnya udah ke hubungan nih. Jadi kan jadi kayak gitu, untuk value cewek sekarang tuh malah banyak yang minus dibanding nol ya. nol. Nyari yang nol aja susah gitu loh maksud gue. Nyari yang dia nggak ada value, dia nggak macem-macem, dia nggak ada value walaupun nuntutnya tinggi gitu, itu aja nggak Kalau ada. untuk lu Bang, ini untuk Bang Aden nih, lu kan ibaratnya udah di umur masa dimana udah mulai lah mempersiapkan. Ada nggak sih kriteria khusus wanita ya? Kriteria. Khusus. Yang lu inginkan? Minimal cantik. Cantik itu relatif. Oh, cantik itu relatif. Enggak. Tapi jawaban itu sesuatu hal yang nggak munafik nggak sih? Nggak munafik lah, maksudnya. Tapi cantiknya orang itu beda-beda ya. Jadi kadang karena pandangan pertama ngelihat dia cantik ya udah cantik aja gitu. Tapi lama-lama bosan. Enggak, gue lama nggak bos. Berapa lama? 2 tahun. Apa ini ya? Iya. Emang kedengaran suaranya? Nggak jelas kesini. Emang enggak ini sih. Jadi apa Bang kriteria yang enggak spesifik lah, yang lu banget lah. Kalau gua rasa ya, kalau ngomongin kriteria kan kepleset gua. Iya emang kalau lapar. Pokoknya kalau ngomongin kriteria itu ulang lagi. lawan durasi. Iya durasi. Durasi. Kalau ngomongin itu semakin tua lu semakin nggak ada. Enggak ada. Enggak, maksud gua yang ini, yang menurut lu nggak mungkin juga disebutin aja. Ya nggak mungkin. Ya gua tuh pengennya kayak gini loh gitu, walaupun kayak gini tuh nggak ada. Mana ya? Berimajinasi. Kayak lu, gue Ngawang-ngawang. pengen cewek yang terima gua padanya, terus dia cantik, dia mapan, hartanya kaya banyak. Oh, itu mah semua cowok kayaknya mah. Iya kan, maksud gua Itu kayak gitu loh. Kayaknya itu lu harus nanya ke cewek kayaknya. Kriteria gua nggak macam-macam kok, cuman ini ya, cuman ya cuman kan? ada sampai 10-an lah. Kriteria ke 938 dia harus. Iya. Mungkin karena ya Udah beda umur kita ya. Kalau gua rasa sih semakin lama gua semakin nggak ada. Kayak dulu iya. kan gua pengen ceweknya rambutnya panjang. Oh iya. Kalau itu mungkin kalau sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Udah Jadi- terserah itu mah mau. Jadi berarti semakin bertambahnya umur di masa yang lu jalanin, semakin kayak nggak banyak neko lah ya. Iya. Semakin dewasa lah ya. Semakin dewasa semakin Justru malah lu Ini. mungkin mikirin si ceweknya mau nggak sih nerima gue dengan keadaan yang kayak gini. Iya, lebih banyak insecure sih karena gua ngeliat cewek itu kan maunya yang begini. Oh, Harus ada minimal apa gitu. tapi bukan berarti nggak ada kan, maksudnya nggak ada, Enggak. Kalau gua tetap ada kan tergantung. cewek kayak gitu. tergantung. Lu Mati. nyarinya yang tujuan yang sama. Tujuan lo untuk jalin hubungan itu apa? Intinya sih itu sih. Kalau tujuan lo jalin hubungan cuman karena pengen mapan, kayaknya enggak deh. Kalau tujuan hubungan dia cuman pengen biar nggak susah, kayaknya gue nggak juga. Karena setiap orang pasti bakalan susah. Ya pasti sih, kayaknya orang juga pasti bakal ngerasa susah, cuma susahnya tarafnya beda aja. Iya, mungkin beda hal juga dia sih. susahnya susah apa gitu. Udah mulai gerimis nih guys, udah mulai gerimis. Jadi kalau lu tujuannya apa bang? Tujuannya yang kalau ada cewek tuh gue maunya tujuannya yang langgeng gitu bagaimana? Ya pasti lah. Kalau langgeng mah ya pasti langgeng. Yang penting sih kita saling support lah, Oh, jadi saling ngedukung, ya cari kebahagiaan bersama-sama aja lah. Kan bahagia orang kan beda-beda. Oke, DM aja bang Raden. jadi lebih ke saling ya pengertian lah ya Iya. kan, mulai dari ketika dia sulit kita support, ketika kita yang sulit dia yang support gitu kan. Tapi gue lebih spesifik nyari pasangan yang bisa menghargai. Oh, Pasangan. menghargai. Karena banyak perempuan itu yang menurut gue sih
kurang menghargai pasangannya. Walaupun dia pengertian sama kita. Iya. Jadi langsung DM aja ya IG Bang Raden nanti ditaro. Oke. Di deskripsi. Nggak usah. Iya, sebelumnya Bang, kata terakhir buat TU. Bangsat. Apa? Kata terakhir buat TU. Tagline dong. Oke TU saya siap disomasi gitu. Kita kan nggak stand up. Iya, enggak dong. Udah, nanti besok kita stand up. Ya udah karena udah hujan, gerimis sih. Oh iya. Kata terakhir buat TU langsung ada dong, Bang. Apa? Naikin gaji saya gitu. Kan lu TU. Oh, kalau datang jangan kayak hujan dong ramean. Jadi slow aja, slow. Kita kerjanya santai tapi asik gitu ya kan. Cuak. Masalahnya gue datang sendirian terus Dit. Udah gering.